Mari kita mulai dengan memuji Tuhan. 140, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu, setiap orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Ya. Semua orang harus tahu, setiap orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Rahim anak darah muda yang telah melahirkannya, Putra Allah tanpa dosa, manusia yang sempurna. Yesus mewakili kita, taat perintah Bapa, tanggung semua dosa kita, yang mati di Golgota. Di makamnya orang kaya, Yesus telah dikuburkan, namun Dia telah bangkit pula pada hari ketiga. Maut telah dikalahkannya, musuh akhir manusia. Maut telah ditelannya dengan kebangkitannya. Sudahkah kita semua minta ampun padanya? Dia penuh belas kasihan, selalu menunggu kita. Ayolah kita percaya, Yesus penebus kita, Dialah juru selamat kita dan Allah yang sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah memberikan kami keselamatan secara cuma-cuma melalui Putramu Yesus Kristus. Pada siang hari ini kembali kami datang kepada Engkau, Allah kami yang kudus, sedangkan kami manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Karena itu kami perlu belas kasihan-Mu untuk mengampuni dosa kami. Dan kami bersyukur hanya dengan darah Tuhan Yesus yang sudah Ia alirkan di atas bukit Kalvari, dosa-dosa kami dapat dihapus. Kami juga perlu Roh-Mu yang kudus menolong kami agar persekutuan kami di siang ini dapat memuliakan Engkau. Kami serahkan ya Bapa waktu ini ke dalam pimpinan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus perikop 23 ya. Oke. Mari kita membaca dari Injil Tuhan Yesus perikop 23, Yesus dibaptis.
Matius 3, Markus 1, Lukas 3, Yohanes 1. Kita akan membaca dengan serentak ya, karena hanya beberapa ayat. 3, 2, 1. Maka datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Hendaklah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan berdoa. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti dalam rupa burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah engkaulah putraku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian setelah aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Allah, dialah yang menyatakannya." Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Nah, Yohanes sudah kita pelajari, dia dipakai oleh Allah untuk melakukan pemberitaan Injil. Dia selalu berkata, "Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat." Jadi karena dia memberitakan Injil, di mana Roh Kudus bekerja, begitu banyak orang percaya kepada ya berita gembira, kabar gembira yang sudah ditunggu manusia sejak zaman Adam. Jadi sudah berapa tahun itu dari Adam sampai kedatangan Yesus Kristus, sudah 4.000 tahun manusia menantikan berita keselamatan. Jadi waktu Tuhan Yesus ya sebelum dia melayani sebagai nabi, imam dan raja, dia harus dibaptis. Tetapi kalau kita lihat Yohanes itu pembaptisannya adalah pembaptisan pertobatan, di mana manusia bertobat datang kepada Yohanes di Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes. Tetapi Allah berkata pada Yohanes, kelak akan datang, yaitu pribadi yang secara manusiawi umurnya lebih muda daripada engkau. Kita tahu umur Yesus secara manusiawi umurnya itu 6 bulan ya, lebih muda daripada Yohanes. Tetapi keberadaan Yesus adalah Allah yang kekal. Jadi Yesus itu dia sudah ada sebelum dia lahir, karena dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Jadi Tuhan Yesus kita sudah belajar, dia sudah tinggal di kota Nazaret. Ya, sebenarnya bukan kota ya, itu adalah desa yang kecil. Sudah sering saya jelaskan seperti Parit Baru ya, yang berada di pinggir kota Pontianak ya. Karena Yusuf itu tukang kayu, orang yang miskin, tidak mungkin dia tinggal di kota yang ada dekat kota Nazaret, itu kota Betsan. Ya, sudah saya katakan kota Betsan sekarang sudah tinggal puing-puing reruntuhan. Tetapi Nazaret yang dulu itu adalah kampung kecil, kampung orang miskin, sekarang menjadi kota yang besar kalau kita berkesempatan mengunjungi tanah perjanjian. Nah, Yesus di sini dikatakan datang dari Nazaret. Kenapa Nazaret? Karena sudah dijelaskan ya, Yesus itu disebut orang Nazaret. Nazar ya, Nazar itu artinya sudah kita jelaskan ya, adalah apa? Akar ya dari Raja Daud ya. Tunas ataupun keturunan dari Raja Daud. Nah, Yesus datang dari Nazaret ya. Kemudian kita lihat Nazaret di sini di daerah Galilea ke Sungai Yordan. Itu perjalanan yang cukup panjang ya. Perjalanannya itu bukan 1-2 jam, tetapi perjalanannya dari Nazaret ke Sungai Yordan itu jalan kaki berhari-hari seperti yang sudah dicantumkan di peta halaman 21. Kalau kita lihat ya, Nazaret, Yesus berjalan di daerah Sungai Yordan ya, untuk dibaptis, itu beberapa hari perjalanan. Jadi ketika Yesus tiba ya di depannya Yohanes, nah sekarang kita melihat ya, Yohanes itu artinya Allah memberikan hadiah keselamatan. Sedangkan Yesus itu artinya Tuhan
yang menjadi juru selamat kita. Nah, waktu Yesus mau dibaptis, Yohanes mencegah dia. Yohanes bilang, engkaulah Yesus yang harus membaptis aku, bukan aku yang membaptis kamu. Nah, kalau kita tahu ya, baptisan Yohanes itu baptisan pertobatan. Sedangkan Yesus dia tanpa dosa. Dia bukan baptisan pertobatan, tetapi baptisan pengurapan. Karena Yesus sebagai nabi, imam, dan raja, sebelum dia melayani sebagai Mesias dan Kristus, dia harus diurapi oleh imam. Oleh apa? Imam. Nah, sedangkan kalau kita lihat ya, Yohanes ini adalah putra dari Zakaria dari rombongan Imam Abia. Dialah yang mengurapi Yesus sebagai nabi, imam, dan raja. Sebelum Yesus mulai melayani pada usia 30 tahun. Nah, kalau kita lihat di sini, waktu Yesus ya berkata kepada Yohanes, ya, hendaklah hal ini terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan semua. Nah, bahasa Indonesia ini mengganti istilah dikai ozune ataupun zadik, ya, keadilan Allah diganti dengan kehendak Allah. Apa itu artinya? Ya, di sini bahasa Indonesianya diterjemahkan menjadi kehendak Allah. Sebenarnya itu adalah dalam bahasa Inggrisnya itu righteousness. Ya, keadilan Allah. Apa itu keadilan? Artinya Allah dia punya ketentuan, ketentuannya itu harus dilaksanakan. Ketentuan untuk Yesus sebagai Kristus, dia nabi, imam, dan raja, sebelum dia mulai melayani, dia harus diurapi. Ya, makanya nanti waktu Yesus ditanya kan, kamu mengusir orang yang berdagang di bait Allah, apa wewenang engkau? Oleh para pemimpin TAI. Yesus menjawab, ya, kalian coba kasih tahu saya, baptisan Yohanes itu dari sorgakah atau dari manusia? Jadi mereka tahu itu dari sorga, mereka tidak mau menjawab Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, kalian gak mau menjawab aku pun tidak mau menjawab engkau. Karena dalam kitab Amsal ya, ada ajaran, janganlah menjawab orang bodoh sesuai dengan kebodohannya, nanti kamu dianggap bodoh. Ya, misalnya orang bodoh ajak kamu bertengkar, kamu layani. Jadi jangan layani orang bodoh sesuai dengan kebodohan. Tetapi ada juga ayat berikutnya, jawablah orang bodoh sesuai dengan kebodohannya, supaya dia tidak menganggap dirinya pandai. Jadi Yesus menjawab, ya, pemimpin TAI, baptisan Yohanes dari sorga atau dari manusia. Jadi waktu Yesus berkata, hendaklah kita menggenapi seluruh ya keadilan Allah. Apa itu adil? Adil itu artinya Allah punya ketentuan, ketentuan itu harus dijalankan. Nah, Yohanes tidak membantah lagi ya. Dia walaupun merasa tidak layak membaptis Yesus, tapi dia jalankan. Kenapa? Karena Yesus 100% manusia. Sebagai nabi, imam, dan raja, dia harus diurapi oleh imam. Imam adalah Yohanes. Nah, kalau kita lihat di sini, waktu Yohanes melaksanakan pembaptisan, Yesus keluar dari sungai Yordan. Itu bukan berarti Yohanes itu menyelamkan Yesus. Ya, seperti ada orang dari gereja baptis mengatakan baptis itu modenya harus diselam, bukan ya? Karena baptisan itu melambangkan ya turunnya Roh Kudus. Karena air itu harus dari atas kepala dari orang yang dibaptis diturunkan begini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, baptisan itu tanda pengudusan untuk orang yang sudah percaya. Kalau Yesus bukan tanda pengudusan. Jadi kalau kita lihat di sini, waktu Yesus keluar dari air, dia berdoa. Ini penting sekali ya. Yesus ya dalam kehidupannya dia selalu ya mengutamakan doa, yaitu berbicara kepada Bapa. Dan yang terjadi di sini seperti yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Yohanes, waktu itu langit itu terbuka. Nah, langit yang terbuka itu seperti langit itu dikoyak gitu ya. Sehingga Yohanes bisa melihat ya. Yang dia lihat adalah Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Dan ada suara dari sorga yang tembus ke bumi loh, yang berkata, ini adalah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi suara ini di saat Yesus dibaptis, ya, didengar oleh Yohanes, didengar oleh Yesus, itu ucapan dari Allah Bapa. Artinya begini ya, di bagian inilah kita bisa membuktikan Allah itu harus Tritunggal. Kalau tidak Tritunggal, Yesus tidak bisa kita akui sebagai Allah. Kalau orang Yahudi menganggap Allah itu satu Allah, satu pribadi, yaitu Allah saja, Yehova. Seperti orang Islam, Allah saja, Elohim. Kalau dia satu Allah, satu pribadi, bagaimana ada pernyataan dalam surat Yohanes,
pasal yang keempat, surat yang pertama, Allah adalah kasih. Ya, sebelum ada ciptaannya, Allah yang satu Allah, satu pribadi, dia mengasihi siapa? Nggak mungkin kan? Jadi cinta seperti bertepuk sebelah tangan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, pernyataan Allah adalah kasih. Sebelum ada ciptaan dari semua yang kita lihat, termasuk manusia, siapa yang Bapa kasihi? Putra. Inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Artinya apa kata kenan? Kenan itu artinya dia senang, karena Tuhan Yesus selalu mendengarkan kata Bapa, menyampaikan kata Bapa. Tuhan Yesus selalu mendengarkan rencana Bapa dan dia melaksanakan rencana Bapa. Nah, kalau hanya dua pribadi, Yesus berada di bumi, hanya ada satu saksi, itu pun tidak cukup. Dinamakan saksi palsu kan? Kalau satu orang bersaksi untuk orang lain. Makanya di pengadilan selalu harus ada dua bukti. Ya, hakim itu menemukan dua bukti, baru terdakwa dinyatakan bersalah kalau ada dua bukti. Nah, di sini bukan hanya suara didengar, tapi turun Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Jadi Yesus adalah Allah sejati di bumi, ada dua saksi, suara yang berkata, suara Bapa, dan Roh Kudus turun, sehingga Yesus klop dia adalah Allah karena ada dua saksi, Bapa bersaksi, Roh Kudus bersaksi. Jadi Allah harus tritunggal, ya, satu pribadi, satu Allah tapi tiga pribadi, paham ya? Kalau orang Israel mengatakan satu Allah satu pribadi, nggak bisa, ya. Jadi yang betul sesuai dengan Alkitab, Allah itu satu, bukan tiga Allah. Satu Allah, tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, kita melihat di sini, waktu Yesus selesai dibaptis, kalau kita lihat di sini, Yohanes melanjutkan kesaksiannya tentang Yesus. Dia berkata Yesus ini walaupun dia secara manusiawi, umurnya hanya selisih 6 bulan, Yohanes itu lebih tua daripada Yesus 6 bulan, tetapi Yesus itu keberadaannya sebelum Yohanes. Kalau kita baca sebab dia, Yesus, telah ada sebelum aku. Nah, kemudian dia bersaksi lagi, karena dari kepenuhannya kita semua manusia telah menerima kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Bahasa Indonesia yang lain itu adalah anugerah, hadiah. Nah, Yohanes itu namanya Tuhan memberikan hadiah. Apa yang Tuhan berikan kepada manusia itu keselamatan. Kalau kita bisa percaya Yesus, itu adalah hadiah dari Allah kepada manusia yang kita terima. Jadi dari Tuhan Yesus kita menerima anugerah demi anugerah. Apa maksudnya? Anugerah demi anugerah kita terima. Jadi anugerah pertama yang kita terima waktu kita percaya Yesus, itu anugerah Kita tidak akan percaya Yesus kalau kita tidak mendapatkan hadiah anugerah dari Allah. Karena salam yang pertama di dalam dunia orang Roma itu adalah Kairo. Ada kota di Mesir namanya kota Kairo. Kairo itu artinya saya bersuka cita, Kairin, greeting, Tapi oleh Roh Kudus, para rasul itu mengubah kata Kairo, Kaire menjadi karis. Menjadi apa? Karis. Karis itu artinya anugerah. Bahasa Yunaninya karis, bahasa Indonesianya anugerah, hadiah, bahasa Ibraninya adalah kenan. Kenan seperti namanya Yohanes Yohanan Yohana, kenan Jadi namanya Yesus itu ada kaitannya dengan namanya Yohanes. Jadi dia mengatakan kasih karunia demi kasih karunia, anugerah demi anugerah. Jadi pertama anugerah keselamatan, setelah kita percaya, kita itu bisa langsung masuk surga. Tidak seperti ajaran agama Roma Katolik atau ajaran dari orang Yahudi. Mereka mengatakan percaya Yesus, belum selamat, kamu harus melakukan sakramen-sakramen gereja, nanti baru kamu bisa selamat. Tidak kalau kita lihat dalam reformasi yang baru kita peringati 31 Oktober yang lalu, itu kita memiliki kata kunci sola, sola. Hanya karena anugerah kita selamat. Hanya oleh iman, tidak ada perbuatan kita sama sekali, tunggal hanya melalui Yesus Kristus, hanya kitab suci saja, bukan tradisi gereja Roma Katolik. Jadi kita lihat di sini kasih karunia yang menyelamatkan kita sudah selamat, tetapi kalau kita masih bernafas, kita masih sehat, kita bisa melayani dengan apa?
kita menerima kasih karunia, dan karunia yang kita terima untuk melayani itu namanya apa? Namanya karisma. Kalau kamu baca Roma 12, 1 Korintus 12, di situ ada yaitu anugerah yang diberikan kepada setiap orang percaya. Masing-masing pasti punya satu. Kalau kita percaya Yesus. Dalam Roma 12, saya beri singkatan sebagai kelansam. Ya. K, khotbah. Jadi waktu kita bisa menyampaikan firman, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi tidak ada pengkhotbah mengatakan, oh saya bisa berkhotbah karena saya bisa. Bukan. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Kemudian L, layan. Ya, seperti kita sekarang melayani di Sekolah Kristen Kalvari. Pelayanan itu, diakonia, itu juga karena kesempatan hadiah yang Tuhan berikan pada kita. A, ajar. Ya, guru mengajar murid. Itu juga adalah karunia dari Tuhan. Kemudian N, nasihat. Ya, jadi bagaimana kita memberikan nasihat kepada orang yang membutuhkan, yaitu jawaban terhadap kehidupan. Karena dalam zaman sekarang, hidup ini begitu berbahaya. Dan saya sangat kaget membaca berita dari seorang mahasiswi yang sudah hampir dilantik menjadi dokter hewan. Dia kemudian pergi dengan gas helium, dia bunuh diri. Padahal dia itu prestasinya hebat, IP-nya hampir 4, asisten dosen, dia hidupnya tercukupi, tinggal di apartemen, orang tuanya kasih dia sedan untuk dia kuliah. Tapi tiba-tiba dia mengakhiri hidupnya. Dan dia bukan orang yang tidak pernah ke gereja. Saya lihat peti matinya ada salib lagi. Ya kan? Kenapa kita itu ya hidup ini kadang-kadang menemukan jalan buntu? Karena tidak bisa melihat pengharapan yang ada di depan. Sehingga orang yang punya masalah, kalau dia merasa tidak ada pengharapan lagi untuk dia hidup, dia bisa mengakhiri kehidupannya. Tetapi saya kasih tahu kamu loh, sejak kamu belajar firman, kamu punya ya jiwa, kamu punya roh, itu jauh lebih kuat 10 kali daripada kamu nggak belajar firman. Ya, saya sudah belajar di perguruan tinggi, saya tamat. Ya, waktu saya kerja itu belum merasa begitu kuat, tetapi begitu saya masuk ya ke sekolah Alkitab, saya belajar firman Tuhan 3,5 tahun, kekuatan itu bertambah-tambah. Secara apa? Bukan secara fisik, tapi secara kerohanian. Nah, kita punya firman, firman itu menjadi kemahakuasaan Allah yang menyertai kita loh. Kadang-kadang kita nggak tahu ya bahwa Allah itu maha kuasa. Bagaimana dia menyertai kita? Kalau firman-Nya ada di dalam diri kita. Ya, jadi kasih karunia itu dalam bentuk apa? Keselamatan, kemudian Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk firman-Nya sehingga kita bisa melayani sebagai pengkhotbah, pelayan, pengajar ya. Kemudian kita juga bisa kelansam, S, sumbang. Ya, kemudian A, atur. Ya. M, kita bermurah jantung. Itu ada 7 ya karunia di Roma 12. Pasti orang Kristen itu punya minimal 1. Ya, sehingga kita percaya Yesus, kita diberi hadiah, dan hadiah itu harus kita pakai untuk kita melayani. Jadi karunia itu datang dari Yesus Kristus. Ya, sebab hukum Taurat diberikan Allah melalui Musa. Nah, hukum Taurat ini penting loh. Nah, hukum Taurat itu ada 613 perintah. Yang positif itu 248, yang negatif itu 365. Tetapi diringkas ya menjadi 2 oleh Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jantungmu, ya, segenap jiwamu, ya, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu dan akal budimu. Makanya kalau kita lihat yang kedua, kasihilah tetanggamu seperti dirimu sendiri. Nah, kemudian kepada Musa diberikan 2 loh batu ya. Yaitu batu yang berisi 10 perintah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jangan membuat patung dan menyembah patung. Kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi tidak boleh kita sebut Allah Mak ya. Karena Allah hanya ada Allah Bapa, nggak ada Allah Mak ya. Kemudian ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, tadi pagi si Johansen celoteh sama saya. Dibilang saya nggak mau ke gereja. Saya bilang kalau kamu nggak ke gereja, kamu dosa. Ya, dia kaget ini. Ya.
tidak ke gereja pada hari Minggu, dosa. Ya kan? Nah, kalau dosa urusan kamu dengan Tuhan. Kita hanya bisa mengingatkan. Jadi, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Kemudian yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, kalau kita lihat ya, dalam hukum Taurat yang ada 2 loh batu. Kenapa ya? Hukum Taurat itu bukan 46 loh, tapi 55 loh. Kenapa hormatilah ayahmu dan ibumu itu di dalam loh yang pertama yang mewakili Allah yang vertikal. Karena begini loh, orang tua tugasnya, guru tugasnya selain mengajar anak-anak ilmu, kita menyampaikan firman kepada mereka. Ya, jadi jangan lupa ya, tugas guru memang mengajarkan anak-anak dengan kurikulum merdeka. Tetapi jangan lupa loh, guru punya tugas yang lebih mulia, yaitu memberitahu mereka tentang eksistensi dari Allah yang menyelamatkan manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Ingat baik-baik ya. Makanya hukum Taurat ya yang diwakili dengan 10 hukum itu bukan 46, ada 2 loh batu, tapi 55. 5 yang kelima di sini adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepada engkau. Itu kenapa? Orang tua tugas mereka bukan hanya menafkahi anak-anak, tetapi memberikan anak-anak ya pengetahuan tentang Allah supaya secara nyata mereka cepat-cepat bisa percaya Yesus. Ya, jangan sampai ya kita menjadi guru tapi kita tidak pernah membuka mulut ya memberitahukan mereka tentang Tuhan Yesus. Alangkah sayang ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, hukum Taurat diberikan oleh Allah melalui Musa. Kalau kamu ditanya di dunia ini siapa tokoh paling besar dari seluruh sejarah manusia? Musa. Kalau kamu pergi di Amerika, di tempat sidang Senat Amerika, waktu Presiden Amerika berpidato, di atas kepalanya di situ ada gambar ya, itu Musa. Selain tokoh-tokoh yang lainnya di dunia ini. Musa. Kenapa Musa? Karena dari Musa Tuhan memberikan hukum Taurat 10 hukum. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan tamak. Ya kan? Dari hukum Musa ini kita dapatkan hukum Roma. Dari hukum Roma kita dapatkan hukum Anglo-Saxon, hukumnya orang barat. Ya, dari hukum orang barat kita dapatkan KUHAP. Ya, kita punya hukum itu dari Belanda loh. Hukum Belanda dari mana? Hukum Roma. Hukum Roma dari mana? Hukumnya Musa. Jadi Musa ini manusia selain Yesus yang paling top. Nggak ada lagi orang yang lebih besar daripada Musa. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, hukum Taurat diberikan oleh Allah kepada manusia lewat Musa, tetapi hukum itu ya tidak bisa membuat kita selamat loh. Karena kenapa? 10 hukum itu diberikan pada manusia untuk menyatakan kepada manusia, kau tak sanggup menjalankannya. Ya, seperti kurikulum merdeka. Mengajarkan anak-anak, kamu tidak mungkin belajar selalu nilainya 100. Pasti kamu akan ada remedinya. Ya kan? Karena begitu, manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak mungkin lagi menjalankan perintah Allah. Seperti Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa, sebelum mereka ya jatuh dalam dosa, mereka sanggup loh. Setiap kasih ujian mereka bisa 100, tapi sekarang nggak bisa lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, hukum Taurat diberikan kepada manusia, tujuannya bukan karena orang melakukan hukum Taurat itu diselamatkan. Tetapi dari hukum Taurat itu kita dituntun kepada Kristus, kepada Yesus yang bisa menjalankan hukum Taurat 100%. Ya, di orang Israel itu mereka ada yang namanya disebut ya seperti kepala sekolah. Jadi waktu mereka sebelum akil balik, mereka orang yang berada akan punya satu budak pembantu yang selalu mengantar ya anak ini pergi ke sekolah dan bawa dia balik. Sampai anak ini usia 17 tahun, baru anak ini secara legal bisa menjadi ahli waris dari keluarganya. Siapa itu yang menuntun anak itu? Adalah hukum Taurat. Ya, pedagogos. Artinya menuntun. Jadi hukum Taurat ini menuntun kita supaya kita kenal Yesus. Yesus menggenapi hukum Taurat dan dia mati untuk dosa kita. Jadi keselamatan yang selalu kita pelajari ya zaman dulu kita hanya mengatakan, "Oh, mengapa kita bisa selamat? Karena Yesus mati untuk kita disalib." Itu betul, tapi masih 50%. Sebelum dia mati, Yesus menjalankan hukum Taurat 100%.
Maka kalau kita lihat berikutnya di sini, di mana ya kasih karunia bahkan ya kebenaran datang oleh Yesus Sang Mesias, ya Sang Kristus. Nah, kita lihat pernyataan berikutnya, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah karena dia roh, tetapi putra tunggal Allah yang ada di pangkuan Allah, artinya Yesus itu yang dikasih oleh Allah Bapa, dan Yesus selalu taat kepada Allah Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi melalui Tuhan Yesus kita bisa mengenal siapa itu Allah. Kalau kita tidak melalui Yesus, kita tidak kenal siapa Allah. Kita bisa mengatakan, oh saya kenal Allah, tapi Allah yang palsu pasti. Kalau kita mengenal Allah dari buku-buku yang lain selain ya dari Alkitab, Allah yang dikenal manusia itu pasti Allah yang palsu, bukan Allah yang asli. Ya, karena Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia lewat Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa. Kenapa dia Maha Tahu? Dia tahu pikiran manusia yang ada di sekitar dia. Kemudian dia Maha Hadir, dia berkata ya, kalau ada 2-3 orang bertemu dalam namaku, seperti saat ini Yesus hadir, walaupun dia secara fisik ada di sorga. Dia Maha Kuasa, kalau kamu lihat ya, kemahakuasaannya dia nyatakan dengan bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Itu mujizat yang paling tinggi. Sehingga dia punya tubuh mulia, dan dia berjanji akan memberikan setiap orang percaya tubuh mulia. Kemudian yang terakhir ya, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur 30 tahun. Makanya kalau kita lihat ya, dari 12 tahun sampai 30 tahun, nggak ada itu ya, catatan di Alkitab mengatakan apa yang Yesus perbuat. Ya, orang dunia kan suka kan, wah umur 16 tahun sudah lulus S3. Di Tiongkok kan ada satu anak, orang tuanya begitu bangga. Dia belum 20 tahun sudah PhD. Tapi kalau kita periksa sekarang, karena dia bilang orang tua saya push saya belajar terus, belum 20 tahun saya sudah doktor, sekarang saya nggak mau kerja. Dia minta orang tua yang menghidupi dia. Ada kan di internet kan? Ada baca. Nah Yesus tuh tidak ya seperti buku-buku palsu mengatakan, dia itu hebat sekali, dia main-main sama kawannya. Kawannya hanya buat ya barang-barang dari tanah, tapi Yesus buat barang dari tanah, dan dia buat burung, burungnya bisa terbang. Kawannya nangis dan dibully Yesus. Jadi tidak seperti itu. Dari 12 tahun sampai 30 tahun tuh senyap. Kenapa? Karena orang Yahudi sebelum umur 30 tidak boleh melayani sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja. Makanya keributan di Indonesia sekarang kan ya, dari 40 tahun turun jadi 35. Ya, boleh jadi presiden atau wakil presiden. Dulu tahun 2008 usianya 35, tapi oleh DPR diubah lagi jadi 40 tahun. Mereka mengatakan 40 tahun karena Muhammad menjadi nabi umur 40. Makanya ubah jadi 40. Sebelumnya 35 loh. Ya, jadi kita lihat ya bahwa di Alkitab umur berapa seorang bisa jadi raja? Seperti Raja Daud, seperti Yusuf. 30 tahun. Itu dianggap sudah dewasa secara rohani. Kenapa? Karena dari 12 tahun mereka belajar Taurat sampai usia 30 tahun, artinya sudah 18 tahun mereka belajar Taurat. Jadi kalau mereka diberi ya kesempatan untuk menjadi pemimpin, mereka bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, hari ini kita sudah belajar Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa, tapi karena dia adalah Mesias yang harus diurapi oleh Yohanes sebagai imam, karena Yesus bukan hanya juru selamat, tapi dia adalah nabi, imam, dan raja. Sehingga Yohanes di sini bertugas ya, membaptis Yesus, dan Allah berpesan pada Yohanes, waktu kamu membaptis ya satu pribadi dan kamu akan melihat langit terbuka dan ada burung turun dalam bentuk burung merpati, maka dia adalah Mesias. Kenapa burung merpati ya? Bukan burung gagak ya, bukan burung cendrawasih. Burung merpati itu adalah burung yang paling bersih. Paling bersih, melambangkan kesucian kan. Nah, zaman dulu waktu kita belum punya kaleng, ya, orang menaruh minuman bergas dalam botol. Jadi waktu botol itu sudah ya di-recycle, dicuci di dalam pabrik ya, air lemon, itu botol akan diperiksa oleh ibu-ibu yang lebih teliti daripada bapak-bapak. Jadi waktu ibu-ibu selesai ya meneliti apakah botol ini bersih, nanti yang terakhir yang menjadi quality control adalah burung merpati. Kalau dia lihat ada kotoran, dia bisa mematuk.
burung yang suci. Yang kedua, burung merpati itu adalah burung yang bagaimana? Tidak poligami, poliandri. Jadi dia kalau punya satu pasangan, sampai dia mati itu satu pasangan. Makanya waktu saya di Jogja, saya melihat orang main burung. Jadi dia lepaskan burung ini, burung tuh bisa terbang loh berkilo-kilometer mencari pasangannya loh. Kenapa disebut merpati pos? Karena dilepaskan ya, burung itu dia mencari pasangannya di tempat yang lain. Ngerti ya? Yang ketiga, burung merpati itu tidak sombong. Tidak apa? Ya, 3 hal ya. Kudus, setia, tidak sombong. Makanya ya, Roh Kudus itu tidak pernah menonjolkan diri seperti yang sekarang ditonjol-tonjolkan oleh gereja karismatik. Ya, mereka berdoa pada Roh Kudus. Nggak usah. Kalau kamu berdoa kepada Allah Bapa dalam nama Yesus, itu dipimpin Roh Kudus. Paham ya? Makanya nama Roh Kudus hanya muncul dalam doa berkat di gereja kan? Kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus. Atau waktu orang dibaptis atau orang menikah. Di Roh Kudus itu tidak menonjolkan diri. Makanya turun dalam bentuk burung merpati. Ya, bukan burung-burung lain yang cantik dan sebagainya. Ya, bukan burung merak ya, tapi burung merpati. Kenapa? Karena dia bersih. Yang kedua, karena dia setia. Yang ketiga, karena dia merendahkan dirinya. Dia kerjanya hanya mempromosikan Yesus. Kalau kita bisa mengenal Yesus, kita bisa belajar tentang Yesus, tentang Allah, itu adalah pekerjaan dari Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini kami dapat belajar. Kami mohon Engkau menolong kami menjadi orang Kristen yang baik. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Kita bersekutu.